Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Indriani. Saya dari Teknik Industri. Di sini saya akan membahas aliran Syiah dan Mujasimah. Jadi buat teman-teman yang masih asing atau belum pernah dengar apa sih aliran Syiah, apa sih aliran Mujasimah, dan kenapa sih harus ada aliran itu di Islam gitu. Dan kira-kira boleh nggak diikuti aliran-aliran itu? Dan kira-kira sejak kapan sih adanya aliran-aliran tersebut gitu? Dan apakah Islam menganjurkan untuk mengikuti aliran-aliran itu atau malah sebaliknya, dan apakah mereka baik dipandang di Islam atau malah dipandang buruk dan tidak boleh diikuti. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, aku bakal jelasin. Jadi selamat mendengarkan. Baik, pertama-tama saya bakal jelasin dulu apa sih itu aliran Syiah gitu kan. Sebelum kita lanjut ke pembahasan tentang aliran Syiah selanjutnya, kita pertama-tama harus tahu dulu apa sih itu aliran Syiah gitu kan. Dan aliran Syiah itu sendiri yaitu mazhab yang telah ada dari perpolitikan di masa lalu kayak gitu. Jadi kalau secara umumnya nih, aliran Syiah itu ialah aliran yang menolak kekhalifahan yang berasal dari 3 sunni, yaitu Abu Bakar, Utsman bin Affan, dan Umar bin Khattab gitu. Jadi mereka lebih mengarah ke Ali bin Abi Thalib seperti itu. Baik, jadi buat teman-teman yang mungkin bertanya, kenapa sih aliran Syiah ini lebih memilih kekhalifahan Ali bin Abi Thalib dan menolak kekhalifahan yang berasal dari 3 khalifah Sunni? Jadi jawabannya yaitu karena mereka menganggap bahwa Ali bin Abi Thalib itu kan menantunya Rasulullah SAW. Jadi mereka menganggap bahwa kalau mereka mengikuti aliran ini, maka mereka otomatis juga menjadi keluarga asli Rasulullah atau aliran asli keluarga Rasulullah SAW. Jadi seperti itu menurut mereka. Jadi mereka tetap mengikuti aliran ini dan banyak mengikutnya di mana-mana. Baik, sekarang saya akan membahas tentang sejarahnya aliran Syiah ini dan sejak kapan sih ada aliran Syiah gitu kan. Jadi sebenarnya aliran Syiah itu memiliki sejarah yang sangat panjang, khususnya dilatar belakangi oleh Syiah Ali atau pengikut Ali. Jadi mereka meyakini hal tersebut berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang diakui benar oleh mereka, aliran Syiah, yaitu, "Wahai Ali, kamu dan pengikutmu adalah orang-orang yang beruntung." Hadis ini digunakan oleh mereka walaupun hadis ini tidak diakui oleh para Sunni gitu. Jadi ini diyakini oleh mereka saja, tidak diakui oleh aliran lain gitu, tidak diakui oleh Sunni lain. Jadi aliran Syiah ini nggak hanya di situ aja, tapi ada bermacam-macam seperti aliran Syiah Gulat, Isna Asyairiyah, dan juga Az-Zaidi. Baik, sekarang saya akan membahas apa sih itu aliran Mujasimah. Jadi secara teori, yaitu salah satu aliran yang menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai kaki, tangan, wajah, dan lain sebagainya. Nauzubillah min zalik. Yaitu mereka adalah orang-orang yang menganggap bahwa Allah memiliki sifat-sifat makhluknya. Nauzubillah ya. Jadi mereka pikir Allah itu bisa turun ke bumi dengan zatnya dan menolak takwil ayat Al-Quran. Dan keyakinan ini mereka dapatkan dari memahami ayat Al-Quran secara otodidak tanpa mendengarkan penjelasan guru dan sanad yang jelas. Jadi mereka ini memahami, menelan mentah-mentah arti teks ayat Al-Quran tanpa memahaminya gitu dengan benar, tidak diartikan dengan benar. Jadi mereka secara otodidak gitu memahami arti teks Al-Quran tanpa penjelasan dari guru atau sanad yang jelas. Baik, tadi kan saya sudah menjelaskan apa sih itu aliran Mujasimah gitu kan. Saya udah jelasin juga secara keseluruhan gitu, secara mendetail apa sih itu definisinya. Dan sekarang biar lebih jelas lagi, saya akan kasih contoh pada Quran surah Al-Fat ayat 10, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yadullahu fawqa aydihim, yang artinya tangan Allah di atas tangan mereka. Dari ayat ini mereka menganggap bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai tangan, dan dari ayat ini mereka menganggap bahwa Allah punya tangan gitu kan. Dan pada Quran surah Ar-Rahman ayat 26, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Artinya, semua yang ada di dunia ini akan lenyap atau hancur, dan yang kekal abadi hanyalah wajah Tuhanmu, yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Dari ayat ini mereka menganggap bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai wajah. Pemahaman ini bertentangan dengan Quran surah Al-Ikhlas ayat 4, yaitu walam yakun lahu kufuwan ahad. Artinya tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Dan juga Quran surah Asy-Syura ayat 11, yaitu laisa kamitslihi syai'un, yang artinya tidak ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang menjelaskan bahwa Allah mempunyai tangan, wajah, kaki dan sebagainya adalah ayat mutasyabihat, nauzubillahi min dzalik, dan kita tidak boleh mempercayainya dan meyakininya. Sekarang saya akan menjelaskan sejarah aliran Mujasimah. Sejak dulu udah ada sih orang yang berpaham tasbih atau menyerupakan Allah dengan makhluk lain dan menyifatinya dengan sifat makhluk, dan tajsim bahwa Allah mempunyai bahwa Allah benda yang memiliki sifat benda seperti itu. Yang mereka aliran Mujasimah ini mengaku Islam tapi nyatanya bukan seperti itu. Ia hidup dari tempat yang menjadi sumber keislamannya pada saat itu, yakni di Baik Khurasan. Dialah Muqatil bin Sulaiman As-Sadusi, yang berkata, tapi perkataannya tidak boleh kita yakini. Sesungguhnya Allah adalah benda yang mempunyai anggota badan, baik kecil atau besar, seperti tangan, kaki, dan kedua mata. Dan dari perkataan dua pendapat tokoh yang lain, maka sebagai bukti Nabi bahwa umat ijabah ini dijamin akan keselamatannya berpaham kesesatan. Maka sebagai bukti, Imam Abu Hanifah Nu'man bin Sabit berkata, telah datang kepada kita kaum muslimin dua pendapat tokoh yang sangat buruk, Jam bin Sofwan yang berpaham ta'til dan pendapat Muqatil yang berpaham tasbih. Itu pesan dari Rasulullah SAW agar kita tidak salah. Maka Rasulullah tadi itu mendatangkan Imam Abu Hanifah Nu'man tadi tersebut. Baiklah, selesai sudah saya membahas aliran Syiah dan aliran Mujasimah. Saya harap teman-teman yang mendengarkan juga mengerti gitu. Dan di sini saya akan ambil kesimpulan. Jadi aliran Syiah itu kan tadi menganggap bahwa diri mereka itu ialah keluarga asli Rasulullah SAW dan menolak kekhalifahan 3 khalifah Sunni yang lain. Kalau menurut aku sih ya, kita nggak boleh ya ngikuti aliran Syiah gitu kan, karena kita kan seharusnya mengikuti kekhalifahan ketiga khalifah yang lain gitu kan. Kita harus mengikuti keempat-empatnya, karena Rasulullah SAW sendiri telah menunjuk mereka berempat, berarti secara otomatis kita juga harus dong meyakini mereka berempat seperti itu. Diri mereka itu ialah keluarga asli Rasulullah SAW dan menolak kekhalifahan 3 khalifah Sunni yang lain. Kalau menurut aku sih ya, kita nggak boleh ya ngikuti aliran Syiah gitu kan, karena kita kan seharusnya mengikuti kekhalifahan ketiga khalifah yang lain gitu kan. Kita harus mengikuti keempat-empatnya, karena Rasulullah SAW sendiri telah menunjuk mereka berempat, berarti secara otomatis kita juga harus dong meyakini mereka berempat seperti itu. Dan untuk aliran Mujasimah, menurut aku tuh itu kan mereka itu yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kaki, tangan, wajah, sebagainya, nauzubillahi min dzalik. Sementara Nabi Muhammad sendiri tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah SAW. Dan kenapa mereka yang hanya bukan siapa-siapa mengatakan bahwa Allah seperti benda yang memiliki sifat-sifatnya, mempunyai ini itu dan sama dengan makhluknya? Gak mungkin kan yang menciptakan sama dengan yang diciptakan, nauzubillah min dzalik. Jadi kita tuh nggak boleh mempercayai aliran Mujasimah ini, karena sama aja kita tuh kayak musyrik gitu kan, nggak percaya sama Allah kayak gitu kan. Sedangkan Nabi Muhammad aja nggak tahu, apalagi kita yang seorang hamba biasa gitu kan. Jadi buat teman-teman, semoga penyampaian ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan juga nggak salah mengartikan. Dan kalau teman-teman kurang paham lagi, teman-teman bisa cek Google. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah mendengarkan, dan saya mohon maaf apabila ada kekurangan, karena saya juga belajar dari teori, bukan mendengarkan dari sanad guru langsung. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.